Malaysia kembali bergejolak. Ribuan warga turun ke jalan menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim mundur. Bukan sekadar demo biasa, aksi ini jadi simbol kekecewaan mendalam terhadap janji-janji reformasi yang tak kunjung terpenuhi. Apakah ini tanda kegagalan pemerintahan Anwar? Mari kita kupas tuntas fakta-fakta di balik gelombang protes terbesar di era pemerintahannya. Sabtu, 26 Juli 2025. Ribuan warga Malaysia dari berbagai penjuru negeri berkumpul di pusat kota Kuala Lumpur. Massa memadati area strategis seperti Masjid Negara, Pasar Seni, dan Masjid Jamek. Mereka bergerak menuju Dataran Merdeka, membawa satu tuntutan, Anwar Ibrahim, mundur. Demonstrasi ini bukan kecil-kecilan. Polisi mencatat jumlah peserta mencapai 18.000 hingga 50.000 orang. Sebagian besar mengenakan pakaian hitam, simbol duka dan perlawanan terhadap janji-janji yang tak ditepati. Tuntutan rakyat tak muncul begitu saja. Ada 3 isu utama yang jadi pemicu. Pertama, janji reformasi. Anwar naik ke tampuk kekuasaan dengan semangat anti korupsi, perombakan sistem, dan perubahan struktural. Tapi, setelah hampir 3 tahun memimpin, banyak yang merasa, itu hanya kata-kata. Kedua, biaya hidup yang makin tinggi. Subsidi bahan pokok dipangkas, harga barang naik, dan rakyat kecil tercekik. Di tengah tekanan itu, pemerintah justru menawarkan bantuan tunai Rp100 dan janji menurunkan harga bensin, yang oleh publik dianggap hanya pemanis sementara. Ketiga, kredibilitas hukum dipertanyakan. Dugaan intervensi pemerintah dalam proses peradilan dan pembebasan kasus korupsi terhadap sekutu politik membuat publik bertanya, di mana integritas yang dijanjikan? Yang mengejutkan, tokoh senior seperti Mahathir Mohamad ikut turun langsung ke lapangan. Ia menyebut Anwar menikmati penderitaan rakyat dan menyuarakan, sudah cukup. Tolong mundur. Di sisi lain, pemerintah melalui sekretaris politik Anwar menyebut aksi ini sebagai manuver politik oposisi. Namun yang jelas, skala protes kali ini tidak bisa dianggap enteng. Anwar sendiri merespons dengan tenang. Ia menghormati aksi damai tersebut, tapi menegaskan, tidak akan mundur kecuali melalui mekanisme resmi di parlemen. Pertanyaannya sekarang, apakah Anwar masih punya kepercayaan rakyat? Atau, protes ini jadi awal dari keruntuhan karir politiknya? Aksi massa ini adalah alarm keras, bahwa legitimasi bukan hanya soal jabatan, tapi soal kepercayaan. Apalagi, Malaysia saat ini berada di persimpangan sejarah. Apakah akan kembali ke era stabilitas, atau masuk ke babak baru krisis politik? Bagaimana menurut kalian? Apakah rakyat Malaysia benar-benar kehilangan harapan pada Anwar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus update dengan berita paling panas dan analisis tajam seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. When he was in opposition, he was completely different to how he is in government. What he promised before and what he is delivering now is completely opposite. Underpinning a lot of the discontent is economic hardship, as people in Malaysia, as elsewhere, deal with rising prices that wages struggle to keep pace with. It's difficult this year. It's not only difficult for me, but for other traders here. The cost of living has gone up, but what can we do? We can only work harder. It's a public unhappiness that's led to what appears to be an unexpected windfall from the government. That handout puts Anwar at odds with his stated goal of raising more revenue while cutting spending. That would detract from the people's already quite meager income. And therein lies the difficulties, a double whammy for him, and how he would navigate that, I think, would determine the rest of his tenure as Prime Minister. It's a remaining tenure that a fired-up opposition is promising to make a difficult one.